Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin, para pemirsa, para pendengar radio televisi Al-Iman, radio televisi Roja, dimanapun Anda berada, semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, pada kesempatan yang baik ini kita dipertemukan oleh Allah Azza wa Jalla dalam kajian kitab Riyadhus Shalihin min kalami Sayyidil Mursalin sallallahu alaihi wa alihi wasallam yang ditulis oleh Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala. Pembahasan kita yang terakhir masih pada bab tentang tahrim an-namimah, larangan mengadu domba, ya, memindahkan perkataan, menyampaikan omongan, ya, dari satu orang ke orang yang lainnya untuk menimbulkan permusuhan di antara mereka. Ini namanya an-namimah. Dan hadis terakhir yang kita bahas, dan insya Allah masih kita lanjutkan pembahasan hadis ini, yaitu hadis Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, beliau berkata, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam marra biqabraini. Pernah suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melewati dua kuburan. Faqal innahuma yu'adzaban. Ketika beliau melewati dua kuburan itu, maka beliau bersabda, innahuma yu'adzaban. Sesungguhnya dua orang penghuni kubur ini, mereka sedang diazab, disiksa dengan siksaan kubur. Wa ma yu'adzabani fi kabirin, bala innahu kabir. Mereka tidaklah diazabkan pada satu hal yang berat atau besar, tapi memang bala innahu kabir, namun memang perbuatan itu perbuatan yang besar. Amma ahaduhuma, adapun salah satu di antara dua orang tersebut yang diazab dalam kubur mereka, fakana yamshi bin namimah, ia berjalan yaitu untuk mengadu domba di antara manusia dengan menyampaikan perkataan, menyampaikan ucapan dari satu orang ke orang yang lain untuk merusak hubungan di antara dua orang tersebut. Wa ammal akhar, adapun satunya lagi yang diadab dalam kubur, fakana la yastatiru min baulihi, dia adalah orang yang tidak membersihkan kencingnya. Artinya sesudah kencing dia tidak membersihkan atau tidak mencebok, ya, ketika dia selesai kencing. Hadis ini muttafaqun alaih, dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Di dalam riwayat yang lain disebutkan bahwa An-Nabi alaihi salatu wassalam, ya, ketika melihat atau mengetahui dua orang ini diazab dalam kubur mereka, maka beliau mengambil sebuah pelepah kurma, kemudian beliau membagi dua, ya, dan beliau menanam salah satu pelepah kurma itu di satu kuburan, yang satunya lagi di kuburan yang sampingnya, ya, yang mana dua-dua diazab. Kemudian beliau mengatakan, ya, fa ahbabtu bi syafaati, ya, an
yarudda anhuma madama al husnani rotbaini. Ya. Jadi kata beliau, ahbabtu bi syafaati. Aku berharap dengan syafaatku ini selama pohon dahan pelepah kurma ini masih basah, semoga mereka dikurangi atau dihentikan azab tersebut. Nah, hadis ini sudah dijelaskan sebagian pada pertemuan yang lalu. Pertama, bahwa yang diambil dari hadis ini bahwa Nabi alaihissalam pada hakikatnya tidak mengetahui yang gaib. Karena yang mengetahui yang gaib itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Ya, yang mengetahui yang gaib itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang mengetahui yang gaib kecuali Allah. Nah, mengapa Nabi alaihissalam mengetahui bahwa dua orang ini diazab dalam kubur mereka? Karena Allah yang memberitahukan beliau. Allah perdengarkan kepada Nabi alaihissalam ya, tentang azab yang terjadi pada kedua orang penghuni kubur itu. Ya, jadi bukan beliau setiap jalan di kuburan mengetahui ini diazab, ini tidak diazab, tidak. Tapi Allah memberitahukan kepada beliau. Dan tentu hikmahnya itu adalah apa yang beliau sampaikan. Ya. Beliau beritahukan. Dan beliau mendapat informasi ini dari Allah Subhanahu wa taala bahwa dua orang itu diazab. Ya, salah satu sebabnya, yang satunya sebabnya adalah karena dia melakukan namimah. Ya, menyampaikan perkataan kepada seseorang untuk madu domba ya, antara dua orang. Ya, kemudian yang kedua ada orang yang dia diazab karena tidak bersuci, tidak membersihkan kencingnya ketika selesai dia buang air. Nah, ini supaya kita ini mengambil pelajaran. Ya, jadi ketika Allah memberitahukan kepada Nabi alaihissalam tentang sebab dua orang itu diazab adalah supaya umat beliau berhati-hati. Supaya jangan menjadi seorang pengadu domba. Ya, yang kerjaannya hanya memindahkan perkataan dari seseorang ke yang lainnya untuk mengadu domba di antara manusia. Karena ini perbuatan dosa, ya, dosa besar. Ya, seorang diazab karena namimah. Kemudian yang kedua juga supaya umat ini berhati-hati agar mereka selalu menjadi umat yang memperhatikan masalah kebersihan. Kalau buang air itu supaya membersihkan, ya, supaya istinja setelah buang air. Karena tanpa istinja setelah buang air, tanpa alasan, ini menyebabkan dia diazab dalam kubur. Jadi kita mengetahui, ya, ini pelajaran yang berikutnya bahwa kita beriman akan adanya azab kubur. Dan azab kubur itu hak. Ya. Penyebab seorang diazab dalam kubur itu banyak. Ya. Salah satunya yang disebutkan dalam hadis ini. Namimah, mengadu domba di antara manusia, merusak hubungan manusia. Ya. Dan yang kedua adalah karena tidak membersihkan kencingnya ketika dia buang air. Nah, ini penyebab dari azab kubur. Nah, demikian pula sebab-sebab yang lainnya. Ya, sebab-sebab yang lainnya menjadi penyebab seorang diazab dalam kuburnya. Nauzubillahi min dzalik. Kemudian apabila kita mengetahui bahwa ada azab kubur, maka hendaknya kita selalu memohon perlindungan kepada Allah Ta'ala dari azab kubur. Dan Nabi alaihissalam pernah bersabda kepada para sahabat beliau, ta'awwadhu min azabil qabri. Ya, mohonlah kalian perlindungan kepada Allah dari azab kubur. Ya, ini juga menunjukkan bahwa azab kubur itu adalah hak. Dan kita dianjurkan untuk selalu memohon perlindungan pada Allah Ta'ala dari azab kubur. Kemudian juga hadis ini menjelaskan kepada kita, ya, pelajaran yang lain, yaitu tentang apa yang dilakukan oleh Nabi alaihissalam ketika beliau mengambil pelepah kurma, kemudian membagi dua pelepah kurma itu, lalu ditancapkan di atas kuburan mereka, dua orang itu, bahwa perbuatan ini khusus untuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam.
Ya, bukan untuk setiap orang dari umatnya. Artinya kita tidak bisa melakukan hal ini. Misalnya ada orang meninggal, kemudian kita mengambil pelepah. Misalnya kalau di Indonesia tidak ada pelepah kurma, ada pelepah kelapa. Diambil pelepah kelapa, ditanamkan ya di atas kuburan. Nah, ini tidak berlaku. Ya, perlakuan ini hanya untuk Rasulullah SAW. Mengapa demikian? Karena yang pertama, bahwa Rasulullah SAW diberitahukan oleh Allah, orang ini dua orang itu dia diazab. Kalau kita dari mana kita mengetahui bahwa orang yang meninggal di antara kita kaum muslimin, dia diazab dalam kuburnya? Siapa yang memberitahukan kita? Tidak ada yang memberitahukan. Lalu mengapa kita su'dzon kepada orang yang baru meninggal itu? Ya. Kenapa kita su'dzon, prasangka buruk bahwa dia pasti diazab? Makanya kita ambil kemudian pelepah kelapa lalu ditancapkan di atas kuburannya. Dari mana kita dapat informasi? Ya. Jadi perlakuan tersebut hanya untuk Nabi alaihissalam, bukan untuk setiap orang. Kemudian dalam riwayat yang saya bacakan tadi, ya, mengapa kita katakan bahwa perbuatan ini khusus untuk Nabi alaihissalam? Karena beliau menyebutkan ya, dalam hadis, satu riwayat hadis yang sahih, beliau mengatakan, inni marartu biqabraini yu'adzaban. Sesungguhnya aku melewati dua kuburan yang mana dua penghuni kuburan tersebut diazab. Fa ahbabtu bisyafaati. Maka aku ingin dengan syafaatku ya agar mereka diberhentikan dari azab kubur. Kemudian beliau mengambil pelepah kurma itu, dibagi dua, kemudian ditancapkan di atas kuburan orang meninggal tersebut. Ini syafaat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana dalam satu lafaz redaksi hadis beliau pada riwayat yang lain. Ya. Nah, kemudian yang berikutnya bahwa perbuatan ini tidak bisa dikiaskan. Ya. Ketika Nabi melakukan dengan pelepah kurma, maka beliau lakukan dengan pelepah kurma. Ya, dari situ kemudian ada sebagian orang yang kemudian mengikuti pola-pola hidup orang-orang ahlul kitab, al-Yahud dan Nasara, lalu kemudian menabur bunga di kuburan kaum muslimin. Dan ini tidak ada contohnya, ya. Tabur bunga di kuburan itu bid'ah, ya. Kita tabur bunga di atas kuburan tersebut, tapi kalau di dalamnya diazab, ya tidak ada gunanya. Dan ini pola hidup mereka, bukan pola hidup, bukan cara-cara kaum muslimin, ya. Orang muslim itu kalau meninggal didoakan, ya, bukan ditabur bunga di atasnya. Kalau menyiram air, betul ada sunnahnya, ya, menyiram air di atas kuburan setelah dikubur, ya, itu disirami air, ya, dengan dengan satu bejana, ya, disiram di atas kuburan itu betul ada sunnahnya, ada dasarnya. Tetapi kalau menabur bunga, ya ini jelas tidak ada, dan itu bukan dari ajaran Islam. Itu adalah masukan ya dari pola-pola hidup, ya, cara-cara ahlul kitab, baik itu Yahudi maupun Nasoro. Maka umat Islam harus memahami masalah ini. Yang terpenting bagi seorang muslim tatkala ada kerabatnya yang meninggal adalah dia mendoakan mereka. Bahkan muslim dan muslim yang lainnya juga saling mendoakan. Orang yang hidup mendoakan orang yang telah meninggal. Makanya kita sering mendengar baik dalam khutbah-khutbah Jum'ah, ya, khutbah Jumat atau yang lainnya, ya, ada doa yang dibacakan, Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Ya Allah, ampunlah kaum muslimin laki-laki dan wanita, kaum mukminin laki-laki dan wanita, ya, baik yang hidup maupun yang telah meninggal. Jadi kita saling mendoakan. Ya, adapun ya menghiasi kuburan dengan dengan bunga-bunga itu, ya, yang dibuat, ya, ini semua bukan pola hidup dari Islam, tapi ini yang disusupkan masuk ke dalam ajaran atau ke dalam kaum muslimin.
Maka oleh karena itu ya kita juga harus meninggalkan hal-hal tersebut. Yang terpenting adalah didoakan. Orang yang meninggal itu didoakan. Kemudian hadis yang berikutnya, wa an Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu qol, kata Abdullah bin Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, dan dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu beliau berkata, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qol, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ala unabbiukum mal adhu, ya, ala unabbiukum mal adhu, ain dot ha. Apakah adhu itu? Ya, maukah kalian aku beritahukan apakah al-adhu itu? Kata beliau, hiyan namimatu. Ya, al-adhu itu adalah namimah. Ya. Al-qalatu bainan nas. Itu perkataan yang dipindah-pindahkan, disampaikan dari satu orang ke orang yang lain. Ya. Untuk merusak hubungan mereka. Jadi nama lain dari namimah adalah al-adhu. Ya, ain, dod dan ha. Nah, ini semua termasuk yang dilarang. Ya, jadi di sini disebutkan bahwa namimah adalah perbuatan yang tercela dan salah satu yang menyebabkan seorang diazab di dalam kubur. Ya. Makanya orang yang sering mengadu domba di antara manusia, ini adalah orang yang berperangai buruk. Ya. Kita harus menjauhi orang-orang seperti itu. Ya. Jangan dikasih kesempatan untuk dia menukil perkataan dari seseorang ke orang yang lainnya. Ya, supaya kita terjaga hubungan yang baik antara kaum muslimin. Ya, ini semua dengan kita menjaga diri kita dari bahaya para namam. Dari bahaya para pengadu domba. Maka umat Islam jangan sampai ya menjadi korban dari orang-orang yang ingin mengadu domba di antara kaum muslimin. Hendaknya kita tetap waspada, menjaga diri kita, menjaga lisan kita, dan mewaspadai orang-orang yang kerjaannya adalah untuk mengadu domba di antara kaum muslimin. Kemudian bab yang berikutnya, kata Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala, babun nahi an naqlil hadith wa kalamin nas ila wulatil umur idza lam tad'u ilaihi hajatun, ya, ka khaufi mafsadatin wa nahwiha. Bab tentang larangan ya menyampaikan satu ucapan dari perkataan manusia kepada ulil amri, ya, jika memang ya tidak diperlukan. Tetapi kalau diperlukan menyampaikan sesuatu kepada penguasa, kepada pihak yang berwenang, maka ini tidak mengapa. Ya, jadi pada dasarnya kita dimakruhkan ya atau dilarang untuk memindahkan perkataan, menyampaikan suatu perkataan ya di antara manusia kepada ulil amri. Ya, tetapi kalau memang diperlukan untuk menyampaikannya, karena khawatir ada kerusakan, khawatir ada musibah dari ucapan-ucapan mereka, maka boleh disampaikan kepada ulil amri, kepada pihak yang berwenang. Dalil yang dibawakan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala dalam bab ini, yang pertama adalah dari Al-Quranul Karim, surat Al-Ma'idah ayat yang kedua. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan," dan janganlah kalian ya saling tolong-menolong dalam permusuhan, dalam perbuatan dosa dan dalam permusuhan. Ya. Ini perintah Allah agar kita saling tolong-menolong dalam kebaikan. Wa ta'awanu 'alal birri wa taqwa, wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Dan tolong-menolonglah kalian dalam perbuatan baik dan bertakwa, dan janganlah kalian tolong-menolong dalam perbuatan dosa dan permusuhan. Sedangkan hadis yang dibawakan oleh An-Nawawi rahimahullah ta'ala dalam bab ini, disebutkan di sini hadis yang dhaif, ya, tapi tidak mengapa saya membacanya.
Ya, dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu beliau berkata, qala Rasulullah SAW, ya, bahwa diriwayatkan dari Rasulullah SAW, ya, la tuballighni ahadun min ashabi an ahadin syai'an. Jangan kalian sampaikan kepada aku, ya, janganlah salah seorang di antara kalian menyampaikan kepada aku, ya, dari para sahabatku tentang suatu perkataan atau sesuatu. Fa inni uhibbu an akhruja ilaikum wa ana salimu sadri. Karena aku ingin ketika bertemu kalian, aku dalam keadaan hati yang bersih, dada yang bersih. Hadis riwayat Imam Abu Daud dan Imam At-Tirmidzi. Dan hadis ini adalah hadis yang didhaifkan oleh sebagian ulama. Jadi inti dari hadis ini, ya, kalaupun kita mengambil pelajaran, yaitu hendaknya seorang muslim, seorang mukmin, dia menjaga hatinya terhadap saudaranya, ya, agar hati kita selalu bersih kepada kaum muslimin, ya. Jangan hati ini kotor, ya. Orang yang hatinya kotor pada kaum muslimin, dia tidak akan bahagia, ya. Orang yang hatinya kotor terhadap saudaranya kaum muslimin, ya, maka dia tidak akan berbahagia, ya. Karena ini merupakan sumber dari penyakit-penyakit hati yang lainnya. Ketika hati seorang kotor terhadap saudaranya, maka syaitan akan masuk dalam dirinya, ya. Muncullah kemudian hasad dan dengki, kebencian dan permusuhan, ya. Memusuhi seseorang tanpa sebab. Jadi penyakit. Kalau ada orang memusuhi saudaranya tanpa sebab, ini artinya penyakit, ya. Orang ini menderita penyakit jiwa, ya. Penyakit jiwa, naudzubillah min dzalik, ya. Karena penyakit ada dua macam. Ada penyakit fisik dan ada penyakit jiwa. Lah seorang muslim hendaknya selalu berupaya menjaga kebersihan hatinya kepada saudaranya, ya. Menjaga kebersihan hatinya terhadap saudaranya. Karena seorang muslim saling cinta satu dengan yang lainnya, ya. Bukan saling benci satu dengan yang lainnya, ya. Atau menanamkan kebencian. Nah, ini berbahaya. Maka marilah, apalagi yang sudah banyak ikut kajian-kajian tauhid, mengikuti kajian-kajian sunnah, mari kita melihat pola hidup para sahabat dahulu. Kita jangan hanya berkoar-koar mengikuti manhaj salaf, ya, bertauhid, mengikuti sunnah, tetapi kita jauh dari akhlak-akhlak para salaf, ya. Untuk apa kita seperti itu? Koar-koar, teriak-teriak, manhaj salaf, akidah salaf, tapi hati kita ini rusak. Hati kita ini kotor terhadap saudara kita. Apa gunanya? Tidak ada gunanya, ya. Dan kita melihat bagaimana Al-Quranul Karim, tatkala Allah Ta'ala menggambarkan tentang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat beliau, apa yang dikatakan oleh Allah Ta'ala? Muhammadun Rasulullah, ya. Walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum. Muhammad adalah Rasul sallallahu. Dan orang-orang yang bersama beliau, yaitu para sahabat Nabi alaihissalam, asyidda 'alal kuffar. Mereka tegas kepada orang-orang kafir. Sikap mereka tegas, keras kepada orang kafir. Tetapi apa kata Allah Ta'ala? Ruhama'u bainahum. Dan mereka saling mengasihi di antara mereka. Jangan dibalik ayat ini, ya. Jangan dibalik. Perilaku yang Allah sebutkan tentang para sahabat itu jangan kita membaliknya, ya, kepada sesama, ya, teman, naudzubillah min dzalik. Tapi kalau kepada musuh-musuh Allah, ya, itu malah berkasih sayang, ya, melemah lembutkan, ya. Nah, ini berbahaya, ya. Maka hendaknya betul-betul kita mencermati, memperhatikan hati-hati kita. Bagaimanapun seorang muslim, dia adalah muslim, ya. Walaupun dia mempunyai penyimpangan, walaupun dia mempunyai kesalahan, penyimpangan, tapi selama dia memiliki iman, dia adalah muslim. Masih lebih baik daripada orang kafir, lebih baik daripada orang musyrik, ya. Bagaimanapun demikian, ya, ini keyakinan kita sebagai seorang muslim, ya, bahwa seorang muslim itu, seorang beriman, tetap lebih baik statusnya daripada orang-orang kafir. Waliyadzubillah.
Ya, orang kafir tidak ada kebaikannya sampai mereka beriman. Nah, ini yang perlu kita mencermati. Ya, mari kita membersihkan hati-hati kita terhadap sesama kaum muslimin, terhadap saudara-saudara kita. Ya. Jangan sampai hati kita ini kotor. Ya. Kotornya hati itu dilihat dari kotornya mulut. Kalau lisan itu kotor kepada saudara kita, ini menunjukkan hati yang kotor pada saudara kita. Karena lisan itu cerminan dari apa yang ada dalam hati. Ya. Apa yang diucapkan cermin bagi apa yang ada dalam hati ini. Karena hati itu ibarat bejana yang memiliki isi. Ya. Kita mengetahui isi bejana ini dan percikannya. Ya. Dan percikannya. Dan percikan apa yang ada dalam bejana hati ini, percikannya di atas lisan itu. Ya. Di atas lisan. Maka dari ikhwani kaum muslimin, muslimat rahimakumullah, mari kita menjaga hati-hati kita, dada kita terhadap saudara-saudara kita kaum muslimin. Ya. Kalau ada orang berbuat kesalahan, diingatkan dengan cara yang baik. Ya. Kalau orang berbuat kesalahan, diingatkan. Nah, ini yang diajarkan oleh Ar-Rasul alaihissalam. Kemudian kita lanjutkan bab berikutnya, babu dhammi al-wajhain. Bab tentang mencela orang yang memiliki dua wajah. Apa arti dua wajah? Ya, dua wajah itu ya ibarat orang munafik. Ya. Yang mana Allah Ta'ala menggambarkan tentang mereka. Ya. Kalau mereka bertemu dengan orang beriman, mereka mengatakan kami beriman. Tapi kalau mereka bertemu dengan orang-orang munafikin, teman-teman mereka munafikin, ya mereka mengatakan kami bersama kalian. Kami hanya memperolok-olokkan mereka. Ya. Jadi Dzul Wajhain ini adalah sifat kemunafikan. Ya, sifat kemunafikan. Ketemu si A berbeda pembicaraannya, ya, dan dengan ketika dia bertemu dengan si B. Ya. Ya, intinya cari muka. Ya, cari muka dari A, cari muka dari B. Ya. Ini adalah sifat yang disebut dalam bab ini oleh Imam Nawawi dengan Dzul Wajhain. Orang yang memiliki dua wajah. Yang lebih berbahaya lagi, orang memiliki wujuh. Ya. Memiliki banyak wajah. Na'udzubillah. Ya. Semua tergantung kepentingannya. Tergantung kepentingannya. Dari siapa saja. Selama dia memiliki kepentingan dan orang-orang itu, maka wajahnya berubah-ubah. Ibarat bunglon. Hinggap di tempat berwarna coklat, dia merubah warnanya menjadi coklat. Hinggap di tempat di benda yang berwarna hitam, merubah kulitnya menjadi warna hitam, dan seterusnya. Na'udzubillah. Ya, na'udzubillahi min dzalik. Inilah yang disebut dengan talawun. Ya, talawun untuk kemaslahatan, untuk dunia, ya, untuk mendapatkan dunia. Ya, na'udzubillahi min dzalik. Jadi bab ini tentang babu dhammi dzil wajhain. Bab tentang mencela orang-orang yang memiliki dua wajah. Dalil yang dibawakan oleh An-Nawawi rahimahullah ta'ala dari Al-Quranul Karim adalah surat An-Nisa ayat yang ke-108. Allah Azza wa Jalla berfirman, qala Allah Ta'ala berfirman, yastakhfuna minan nas wa la yastakhfuna minallah. Mereka takut kepada manusia dan mereka tidak takut kepada Allah. Wa huwa ma'ahum. Padahal Allah bersama mereka. Allah mengetahui. Ya. Idh yubayyituna ma la yarda minal qaul. Tatkala mereka merangkai kata-kata, ya, yang Allah tidak ridho dengan perkataan-perkataan tersebut. Wa kana Allah bima ya'maluna muhita, dan adalah Allah maha meliputi semua yang mereka kerjakan. Nah, ini adalah ayat yang mengandung perintah. Ya, ayat ini berupa kalimat berita. Kalimat berita ini menjelaskan tentang perilaku orang-orang munafikin. Bagian manusia
yang mereka itu hanya takut kepada manusia. Dan mereka tidak takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Di antara sifat mereka adalah yaitu tadi, memindah-mindah perkataan, merubah-rubah wajah mereka, dalam arti kalau bersama seseorang lain pembicaraannya, pindah lagi ke orang lain berbeda lagi. Ya, naudzubillah. Nah, ini sifat orang-orang munafikin. Nah, makanya Allah ingatkan dalam ayat ini, wa kana Allah bima ya'maluna muhita. Allah Maha mengetahui, Allah meliputi semua yang mereka lakukan. Apa yang mereka sembunyikan, apa yang mereka tampakkan, apa yang mereka berkata dengan terang-terangan, apa yang mereka berbisik-bisik di majelis-majelis mereka, Allah Maha mengetahui. Ya. Allah tidak bisa ditipu. Ya. Allah Maha mendengar. Allah Maha melihat. Ya, ini supaya seorang muslim takut pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun hadis yang dibawakan oleh An-Nawawi rahimahullah ta'ala dalam bab ini, hadis yang pertama, qala rahimahullah ta'ala, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tajiduna an-nasa ma'adin. Ya. Kalian akan jumpai bahwa manusia itu ibarat barang-barang tambang. Ya, barang tambang itu banyak. Ya, ada tambang besi, ada emas, ada perak, ada nikel dan yang lainnya. Ya. Tajiduna an-nasa ma'adin. Kalian akan jumpai, kalian akan dapati bahwa manusia itu pada hakikatnya ibarat barang-barang tambang. Khiyaruhum fil jahiliyati, khiyaruhum fil Islam idza faquhu. Seorang ya yang dia terbaik ketika dia di zaman jahiliyah, maka dia akan tetap terbaik setelah dia memeluk Islam. Ya. Dia akan juga tetap terbaik ketika dia dalam Islam. Idza faquhu, kalau mereka memahami agama. Nah, ini menunjukkan pentingnya memahami agama. Kemudian kata Nabi SAW, وَتَجِدُونَ خِيَارُ النَّاسِ فِي هَذَا الشَّأْنِ أَشَدَّهُمْ لَهُ كَرَهِيَةً. Dan kalian akan jumpai orang yang paling baik di antara manusia itu dalam masalah kekuasaan adalah orang yang paling benci kepada kekuasaan. Itu yang paling baik. Artinya dia tidak senang untuk berkuasa atau mengejar kekuasaan. Wa tajiduna syarran nasi dzal wajhain. Dan kalian akan mendapati pula seburuk-buruknya manusia adalah yang memiliki dua wajah. Ya. Alladzi ya'ti haula'i biwajhin. Yang dia ketika datang kepada sekelompok orang dengan menampakkan wajah yang lain. Wa haula biwajhin. Dan kalau dia menghadapi kelompok orang yang lain juga dengan membawa wajah yang berbeda. Ya. Ini artinya apa? Munafik. Ya. Ya, makna nifak. Hadis ini muttafaqun alaih, dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Nah, kita melihat dalam hadis ini, Ar-Rasul alaihi salatu wassalam menjelaskan kepada kita tentang manusia. Ya. Manusia itu kalau memang dasarnya baik, maka dia akan tetap baik. Kalau dia sebelum Islam, dia adalah orang yang baik, perangainya, akhlaknya, ya, baik, maka dia akan lebih baik lagi kalau dia telah memeluk Islam. Ya, karena kebaikan-kebaikan itu akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi manusia itu ma'adin. Tergantung dari asalnya seperti apa. Kalau asalnya memang baik, maka insya Allah dia akan tetap baik. Idza faquhu. Apalagi kalau mereka memahami agama Allah. Ya. Jadi
Kata Nabi alaihissalam, khiyarukum fil jahiliyati khiyarukum fil Islam. Idza faquhu. Orang yang terbaik di antara kalian ketika dia masih berada di zaman jahiliyah, sebelum memeluk Islam, dia akan tetap menjadi orang terbaik ketika dia memeluk Islam. Ya. Jika dia memahami agama. Nah, ini menunjukkan betapa pentingnya ya seorang belajar agama Allah, memahami agama Allah. Maka ini kemuliaan di atas kemuliaan. Ya. Di saat dia belum Islam, di zaman jahiliyah, dia ini orang yang baik, terhormat. Orang yang baik. Kemudian dia memeluk Islam, ini sudah meningkat. Ya. Dan keislamannya maka menjadikan dia mulia karena Islamnya tadi. Dia meninggalkan di jahiliaan, memeluk Islam. Tentu akan lebih baik. Ya. Dia akan tetap terhormat. Ya. Dia akan tetap terbaik sebagaimana dia di zaman jahiliyah. Plus apalagi kalau dia mempelajari agama Allah, memahami agama Allah, mengamalkan agama Allah, maka betul-betul dia akan menjadi orang yang baik. Ya. Jadi di sini kita melihat bahwa betapa peran agama itu dalam memperbaiki seseorang. Ya. Seorang kalau memang dasarnya jelek, ya, meskipun setelah dia mengenal dakwah tauhid, kalau memang dasarnya ya memang rusak, maka tetap rusak. Kecuali orang-orang yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kalau asalnya memang peranginya buruk, ya, maka tidak akan ada yang bisa merubahnya kecuali dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia niat benar-benar ingin memperbaiki diri. Tapi kalau hanya sekedar mengikuti kajian hanya untuk meraih keuntungan duniawi, ya, maka dari yang sebelumnya memang sudah tidak baik, maka dia tetap akan tidak baik. Karena niatnya sudah tidak benar. Ketika mengikuti dakwah sunnah, dakwah tauhid, bukan untuk Allah. Ya untuk dapat pengaruh. Supaya namanya tidak hilang. Ya. Supaya tetap dihormati, dikenal. Ya. Tapi dia tetap membawa perilaku yang buruk. Naudzubillah. Ya. Padahal dakwah sunnah ini, dakwah tauhid ini membersihkan jiwa seseorang. Ya. Bagaimana Allah Ta'ala menyebutkan tentang Nabi alaihissalam. Tatkala beliau diutus oleh Allah Ta'ala, Allah memberikan nikmat pada kaum mukminin dengan perantaraan Rasulullah SAW. Yang mana beliau yatlu alaihim ayatihi. Beliau membacakan pada mereka ayat-ayat Allah. Wa yuzakkihim. Dan membersihkan jiwa-jiwa mereka. Wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah. Dan Rasul itu mengajarkan pada mereka Alkitab, Al-Quranul Karim. Dan Al-Hikmah itu sunnah Nabi SAW. Ya. Jadi sebetulnya dengan kita beriman kepada Allah dan Rasulnya, mengikuti Rasulullah SAW, ya, mengikuti para sahabat, justru merubah perangai kita, membersihkan jiwa kita, membersihkan hati kita. Ya. Nah kalau hati kita tetap kotor, ya, setelah kita mengenal dakwah ini dan tauhid ini, tetap hati kita ini kotor kepada saudara-saudara kita kaum muslimin, maka kita perlu introspeksi diri. Perlu meluruskan niat kita lagi, periksa niat-niat kita. Ya. Untuk apa kita ini masuk ke dalam dakwah yang mulia ini? Ya. Untuk apa? Kalau untuk dunia, tidak ada gunanya, tidak ada manfaatnya. Tetapi kalau untuk membersihkan diri kita, membersihkan jiwa kita, Allah yang akan menolong kita. Karena Allah mengetahui hamba-hambanya. Wa yahdi ilaihi man anab. Dan Allah membimbing orang-orang yang betul-betul ingin kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka kaum muslimin, kaum muslimat rahimakumullah, mari kita terus memeriksa dada-dada kita ini. Memeriksa hati-hati kita ini. Apalagi setelah kita mengenal dakwah tauhid, mengenal dakwah sunnah, mengenal agama yang hak, yang berdasarkan pada dalil, ya. Agar betul-betul kita mencermati kembali hati-hati kita, niat-niat kita, ya. Jangan kita menipu Allah, percuma. Allah tidak bisa dibohongi. Dan diri kita tidak bisa membohonginya. Kita lebih tahu tentang diri kita. Dalam arti niat-niat kita. Ya. Jangan mengelabui manusia.
dengan bermuka dua. Ya, jangan mengelabui hamba-hamba Allah dengan bermuka dua. Ya. Ke sana beda wajahnya, ke sini beda wajahnya. Hari ini beda wajahnya, besok beda wajahnya. Jangan, percuma. Ya. Hablul kadhibi qasir. Pepatah Arab mengatakan, ya, tali kedustaan itu pendek, tidak panjang. Ya. Tidak panjang. Maka harus selalu kita ini memperbaiki diri kita, melihat dada kita, memeriksa niat-niat kita, dan terus mempelajari agama. Tujuan mempelajari agama harus karena Allah, ya, bukan untuk popularitas, bukan supaya kita dikenal. Oh, masya Allah, orang ini salafi, orang ini ahli tauhid, orang ini ahli sunnah, orang ini hanya kenceng. Bukan untuk itu, ya, bukan untuk pujian manusia. Ya. Allah lebih mengetahui diri kita. Fala tuzakku anfusakum. Huwa a'lamu biman ittaqa. Maka jangan kalian suci-sucikan diri kalian. Dia yang lebih mengetahui siapa orang yang paling bertakwa. Ya. Niatnya harus benar. Kita memahami agama bukan untuk siapa-siapa. Pertama kali untuk diri kita. Ya. Ingat, kita belajar agama, belajar tauhid, belajar sunnah. Pertama kali adalah untuk diri kita. Qu anfusakum wa ahlikum naro. Jagalah diri-diri kalian dan keluarga kalian dari azab api neraka. Ini pertama untuk diri kita. Kemudian untuk keluarga kita. Baru kepada yang lainnya. Maka seorang sebetulnya demikian mulianya dan agama, dan tauhid, dan sunnah. Tapi kalau niatnya kotor, niatnya tidak benar, maka itu terbaca. Orang-orang yang mempunyai ilmu bisa membaca. Ya. Dari lisan, dari ucapan, dari perbuatan, dari statement-statement. Ya. Itu bisa terbaca. Apa yang terungkap di atas lisan. Itu terbaca apa yang dalam hati. Tentang hasad, tentang dengki, tentang kibir, keangkuhan, kesombongan, ya, terungkap dari lisan. Dari lisan. Maka luruskan niat-niat kita harus karena Allah dalam kita memahami agama Allah. Kalau agama ini menjadikan seorang hamba mulia, maka jangan kita hinakan diri kita. Karena kita berkhianat pada agama Allah yang kita pelajari. Ya. Kita berkhianat pada agama Allah yang kita memahaminya. Maka tidak akan mulia. Tidak akan mulia. Akan dihinakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian kata Nabi SAW, وَتَجِدُونَ خِيَارُ النَّاسِ فِي هَذَا الشَّأَنِ أَشَدَّهُمْ لَهُ كَرَاهِيَةً. Ini berkaitan dengan masalah kekuasaan. Karena memang kekuasaan itu adalah, kalau memang Allah berikan pada seorang hamba, itu karunia dari Allah Ta'ala. Allahumma malikal mulk, tu'til mulka man tasya, wa tanzi'ul mulka mimman tasya. Ya Allah, Engkau yang menguasai segala kekuasaan. Engkau berikan kekuasaan pada siapa yang Engkau kehendaki, dan Engkau cabut kekuasaan itu dari siapa yang Engkau kehendaki. Seorang kalau diberikan kekuasaan oleh Allah Ta'ala, maka Allah akan menolong dia. Ya, Allah akan menolongnya. Allah akan membantunya. Ya. Tetapi kalau seorang mengejar kekuasaan, maka dia akan dibiarkan. Nah, oleh karena itu Ar-Rasul alaihissalam mengarahkan dalam hadis ini tentang, ya, masalah kekuasaan ini. Tentang imarah, kekuasaan. Karena kekuasaan ini bukan sekedar seorang naik menjabat suatu kekuasaan. Tetapi lebih dari itu adalah tanggung jawab. Tanggung jawab di hadapan Allah dan tanggung jawab di hadapan manusia. Kalau di hadapan manusia mungkin bisa menipu, bisa berbohong. Tetapi kalau di hadapan Allah nanti di hari kiamat, maka tidak ada lagi, ya, kebohongan. Orang akan mempertanggungjawabkan apa yang diamanahkan kepadanya. Ya. Semakin tinggi kekuasaannya, semakin besar tanggung jawabnya. Ya, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi.
setiap orang di antara kalian pemimpin, dan setiap orang akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang dipimpinnya. Maka orang yang takut dari kepemimpinan, lari dari kekuasaan, ya, kata Nabi SAW, ini adalah orang yang terbaik. Apalagi kalau dia merasa dirinya tidak mempunyai kemampuan untuk memimpin, tidak punya keahlian untuk memimpin, maka dia sebaiknya mundur dengan teratur. Tapi jika seorang memang dia mempunyai kekuasaan, mempunyai keahlian dalam satu bidang kekuasaan, dia paham betul misalnya, maka tidak mengapa. Ya, silakan dia mengambil kekuasaan itu. Selama dia adalah ahlinya. Bagaimana Nabi Yusuf alaihissalam, ya, beliau meminta kepada penguasa Mesir agar menjadikan beliau sebagai menteri perekonomian. Karena ketika itu akan muncul paceklik yang panjang. Sehingga beliau yang mengatur tentang masalah-masalah logistik ketika itu. Dan Nabi Yusuf meminta agar dia ditempatkan di posisi itu. Dan memang beliau adalah orangnya dalam mengatur logistik tersebut. Di saat musim yang kemarau panjang di negeri Mesir. Jadi kalau seorang memiliki kemampuan, keahlian dalam satu bidang, kemudian dia mengambil, meminta bidang tersebut, jabatan itu, maka insya Allah tidak mengapa. Karena dia ahli di bidangnya. Selama dia niatnya benar, niatnya untuk memperbaiki keadaan, ya, untuk membantu rakyat, membantu umat, silakan. Tetapi kalau hanya sekedar mengejar kekuasaan, ya, untuk untuk mengejar kekuasaan, untuk sekedar berkuasa, maka ini tentu akan lebih berat tanggung jawabnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Nabi alaihi salatu wassalam, "Wa tajiduna syarrun nasi dzul wajhain." Dan kamu akan jumpai seburuk-buruk manusia adalah orang yang memiliki dua wajah. Dan ini sudah dijelaskan tadi. Itu orang yang munafik. Ya, tergantung siapa yang dihadapi. Ya. Yang membawa wajah-wajahnya itu. Na'udzubillah. Alladzi ya'ti haula'i biwajhin wa haula'i biwajhin. Ya, dia datang kepada orang membawa wajah yang lain seakan-akan dia temannya, padahal dia itu musuhnya. Kemudian datang kepada orang lain, dia seakan-akan itu temannya, padahal dia itu musuhnya. Ya, disembunyikan dalam hatinya, tapi wajahnya tampak seakan-akan teman. Maka hati-hati terhadap orang-orang yang dzul wajhain. Ini berbahaya. Ya, naudzubillahi min dzalik, ya, karena sifatnya salah satu di antara sifat-sifat kemunafikan. Kemudian tentu yang diambil dari hadis ini, bahwa hadis ini menjelaskan kepada kita tentang manusia yang berbeda-beda dan bertingkat-tingkat. Ya. Ada yang baik, ada yang kurang, dan ada yang tidak baik. Ya, jadi manusia bertingkat-tingkat. Kemudian yang berikutnya, bahwa kemuliaan yang paling tinggi diperoleh seorang hamba adalah kemuliaan dengan dia berpegang pada agama Allah. Dia memahami agama Allah, mempelajari agama Allah, ya, dan mengamalkan agama Allah. Ini yang termulia dari semua jenis-jenis kemuliaan. Ya, karena ada orang mulia dengan kekuasaan. Ada orang mulia karena hartanya. Ada orang mulia karena pengaruhnya. Ya. Maka yang termulia adalah seorang yang mulia karena agamanya, karena ilmunya. Ya. Karena ilmu yang dimilikinya. Keikhlasannya dalam menuntut ilmu, keikhlasannya dalam mengajarkan ilmu. Ya. Ini akan menjadikan dia mulia. Ya. Akan menjadikan kemuliaan dia tertinggi dibandingkan dengan jenis-jenis kemuliaan yang lainnya. Kemudian yang berikutnya, bahwa hadis ini juga menjelaskan kepada kita tentang bahaya kekuasaan bagi orang yang bukan ahlinya. Ya. Bahaya memegang kekuasaan bagi orang yang bukan ahlinya. Karena pertanggungjawabannya besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Setiap orang yang dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian juga yang diambil dari hadis ini adalah, yaitu diharamkannya berbasa-basi. Ya. Jadi seorang harus tegas. A, B, B.
Ya, apalagi dalam hal berkaitan dengan kebenaran. Ya, jangan berbasa-basi, jangan kemudian mudahana. Ya, artinya eh, dia menyetujui kebatilan, padahal dia tahu bahwa itu batil, tapi karena ada kepentingan di balik itu, maka dia menyetujui kebatilan tersebut. Ya, ini hal yang tidak dibenarkan, ini termasuk yang disebut dengan dzul wajhain. Kemudian an Muhammad bin Zaid, kata Imam An-Nawawi rahimahullah, dari Muhammad bin Zaid ada nasan qalu li jaddihi Abdullah ibni Umar radhiyallahu anhuma. Dari Muhammad bin Zaid, dia mengatakan bahwa ada beberapa orang yang mengatakan kepada kakeknya. Kakeknya dia siapa? Kakeknya beliau adalah Abdullah bin Umar. Ya. Jadi ini Muhammad bin Zaid ini buyutnya Umar bin Khattab. Cucunya Abdullah bin Umar. Ya. Kata Muhammad bin Zaid ini bahwa ada sebagian orang datang mengatakan kepada kakeknya, yaitu Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma. Kata orang-orang itu, inna nadkhulu ala salatina. Kami ini adalah orang-orang yang mendatangi para pemimpin kami. Ya. Fanaqulu lahum bi khilafi ma natakallamu idza kharajna min indihim. Maka kata orang-orang itu, kami kalau menemui mereka, ya, para penguasa itu, kami berkata sesuatu yang berbeda dengan yang kami bicarakan kalau sudah keluar dari mereka. Ya. Jadi kalau bertemu dengan pejabat, ya, maka pembicaraannya berbeda dengan ketika keluar dari tempat pejabat tersebut. Mendengar omongan ini, maka kata Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, qal kunna na'uddu hadha nifaqan. Ya. Ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kami dahulu menganggap perbuatan ini, ya seperti yang kalian lakukan, itu adalah perbuatan kemunafikan. Ya, kami anggap ini perbuatan kemunafikan ketika kami berada di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini riwayat Imam Al-Bukhari di dalam Sahihnya. Disebutkan di sini kisah, ya, ada beberapa orang yang datang menemui Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu an. Orang-orang ini menceritakan kepada Abdullah bin Umar, ya, bahwa mereka itu datang atau sering atau kadang-kadang datang kepada para penguasa. Para penguasa yang mempunyai kekuasaan ketika itu. Apa yang mereka bicarakan di depan penguasa ini berbeda dengan apa yang mereka bicarakan ketika keluar dari penguasa. Ini ditanyakan kepada Abdullah bin Umar. Maka kata Abdullah bin Umar, dahulu perbuatan ini, ya, menurut kami dahulu di zaman Rasulullah SAW, ini adalah perbuatan kemunafikan. Ya, ini adalah perbuatan kemunafikan. Nah, hadis ini atau asar ini menjelaskan kepada kita tentang larangan sebagian ulama, ya, larangan sebagian ulama untuk masuk mendatangi para penguasa. Ya, tidak ada sebagian ulama yang melarang menemui para penguasa. Karena apa? Dianggap ini akan ada dampak yang buruk. Ya, karena bisa jadi pembicaraan di depan berbeda dengan apa pembicaraan di belakang. Ya. Maka dari itu Al-Imam Ibnul Jauzi rahimahullah ta'ala bahkan mengatakan ini termasuk talbisul iblis. Ya. Upaya iblis untuk menjatuhkan seorang atau orang alim. Kata Al-Imam Ibnul Jauzi, wa min talbisi iblis alal fuqaha'i mukhalatatuhum al-umara'a was-salatin. Dan di antara upaya iblis, ya, untuk menjerumuskan para fuqaha,
para fuqaha, para orang-orang yang tokoh-tokoh agama adalah mukhalatatuhum al-umara was-salatin. Yaitu tatkala mereka para fuqaha itu hidup bercampur, sering mendatangi para penguasa. Wa mudahanatuhum, dan bersikap mudahana. Ya, kadang-kadang menggampang-gampangkan perbuatan para penguasa itu. Wa tarkil ingkar alaihim, juga mengingkari kemungkaran yang dilakukan oleh penguasa. Padahal ma'al qudrah ala dzalik, padahal mereka mampu untuk mengingkari kemungkaran tersebut. Ya, jadi Al-Imam Ibnul Jauzi rahimahullah itu menggambarkan bahwa kalau ada sebagian orang di antara upaya iblis ya untuk menjerumuskan para ulama, para fuqaha adalah dengan mereka ya sering mendatangi para penguasa, kemudian mereka berbasa-basi dengan para penguasa, kemudian mereka mengingkari perbuatan-perbuatan para penguasa, padahal betul-betul yang dilakukan penguasa itu mungkar, tapi mereka tidak mengingkarinya. Ya. Padahal mereka mampu untuk mengingkarinya. Karena mengingkari kemungkaran itu ada tingkat-tingkatnya. Pertama dengan tangan, kalau mampu, kalau punya kekuasaan. Jika tidak mampu dengan tangan, merubah kemungkaran dengan tangan, atau dengan kekuasaan dan wewenang, maka merubah kemungkaran itu dengan nasihat. Dan ucapan-ucapan yang baik, menasihati para penguasa itu. Ya. Atas pelanggaran yang mereka lakukan mungkin. Ya. Diingkari dengan baik dalam arti dengan menasihati mereka. Kalau tidak mampu maka dengan hati. Mengingkari dengan hati. Jadi intinya bahwa sebagian ulama ada yang ya menganggap suatu perbuatan yang makruh, perbuatan yang ya mendekati larangan untuk bertemu atau menemui atau sering-sering menemui para penguasa. Karena ada dampak buruknya. Ada dampak buruknya. Kemudian hadis ini juga memberikan pelajaran kepada kita ya tentang larangan bermudahana. Mudahana itu adalah seorang menjual agamanya karena dunia. Ya. Jadi dia melihat kemungkaran-kemungkaran, sebetulnya dia mampu merubah kemungkaran itu, dia misalnya menegur dan menasihati, tapi dia tidak melakukannya. Karena ada kepentingan duniawi yang dia ingin dari orang yang membuat yang terdapat kemungkaran padanya. Dia ingin sesuatu berkaitan dengan dunia. Maka mudahana adalah semacam yang menjual agama demi kepentingan duniawi. Ya. Sehingga kemungkaran-kemungkaran yang dilakukan oleh para penguasa cenderung dibiarkan. Padahal dia tahu bahwa itu mungkar. Dan dia mampu menasihatinya. Tapi dia tidak mau. Karena dia masih ingin sesuatu di balik hal tersebut. Dia ingin sesuatu berupa hal-hal duniawi. Maka dia tidak mau mengingkari kemungkaran tersebut. Kemudian disebutkan di sini di antara pelajaran yang diambil adalah orang yang berbicara ya dengan seseorang ketika orang itu ada berbeda dengan pembicaraannya ketika orang itu tidak ada ya. Ini semacam jenis kemunafikan. Dianggap suatu jenis kemunafikan. Ya. Yang mana dijelaskan oleh Abdullah ibnu Umar radhiyallahu taala anhum. Kemudian di sini juga menjelaskan kepada kita tentang pemahaman para sahabat. Ya. Pemahaman para sahabat adalah merupakan pemahaman yang benar. Makanya kita melihat dalam hadis ini ya ada mereka yang datang kepada Abdullah bin Umar yang mereka menyampaikan tentang apa yang mereka lakukan. Ya. Dan Abdullah bin Umar menjelaskan bahwa itu menurut kami di zaman Rasulullah SAW itu adalah perbuatan kemunafikan. Nah, ini menunjukkan pemahaman para sahabat adalah pemahaman yang tepat, pemahaman yang benar. Ya, meskipun tentu tidak semua, ini ada satu dua dalam berpendapat bisa aja keliru dan salah. Tapi para sahabat secara menyeluruh mereka adalah ijma mereka, kesepakatan mereka adalah kesepakatan yang merupakan kesepakatan yang benar. Ya, kalau dari sisi
menyeluruh para sahabat Nabi. Tapi kalau ijtihad perorangan, ya mungkin saja keliru. Ya, ijtihad perorangan sahabat bisa saja ada yang keliru, ada yang salah. Tapi kalau mereka para sahabat sepakat dalam suatu masalah, maka ijma mereka ya adalah hujjah. Kesepakatan mereka adalah dianggap sebagai dalil ya dalam menjalankan agama Allah Subhanahu wa taala. Jadi hadis-hadis ini yang baru kita dengar tadi intinya menjelaskan pada kita tentang tercelanya orang yang memiliki sifat kemunafikan. Kemudian juga apa yang kita bahas tadi adalah tentang upaya kita untuk membersihkan hati kita terhadap sama kaum muslimin, ya, dan jangan sampai kita berbuat hal-hal yang menunjukkan bahwa kita ini memiliki sifat buruk yang terpendam dalam hati terhadap sama kaum muslimin. Ya. Insya Allah pada pertemuan yang akan datang kita masuki bab yang berikutnya, bab tahrimil kadzib, bab tentang diharamkannya berdusta. Ya, jadi dusta itu haram. Ya, orang yang berdusta itu tidak akan panjang kedustaannya. Suatu saat akan terbongkar dan terbukti. Ya, oleh karena itu jangan berdusta. Ya, jangan berdusta. Karena berdusta itu tidak baik. Ya, apalagi orang yang ngerti agama, ya, orang yang ngerti akidah, orang yang ngerti manhaj. Ya, katanya demikian. Kalau masih berbohong, ini bahaya. Hati-hati. Jangan sampai berbohong. InsyaAllah pembahasan ini pada kesempatan yang akan datang. Baik kaum muslimin, kaum muslimat, para pemirsa, para pendengar televisi, radio Roja, dimanapun Anda berada, alhamdulillah, semoga apa yang disampaikan bermanfaat bagi kita semuanya. Dan semoga Allah Azza wa Jalla menganugerahkan kepada kita, memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat dan amal yang soleh, serta istiqomah di atas jalan yang lurus, istiqomah di atas manhaj yang benar, sampai akhir dari kehidupan kita, di atas tauhid dan di atas sunnah Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga Allah mengampuni kesalahan dan dosa-dosa kita. Dan jangan lupa saya tetap ingatkan, marilah kaum muslimin kita terus mendoakan saudara-saudara kita, kaum muslimin yang tertindas di Gaza, di Palestina. Semoga Allah memberikan kesabaran pada mereka, memberikan ketabahan, dan memberikan jalan keluar terbaik bagi mereka. Sungguhnya Allah adalah bersama hamba-hambanya yang beriman, dan semoga Allah meneguhkan mereka dan memberikan kemenangan kepada kaum muslimin atas musuh-musuh mereka. Demikian, semoga bermanfaat. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Aqulu qouli hadza wa jazakumullahu khairan. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wasallam wa barak ala nabiyyina wa ala alihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.